Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, ojo ngantek keliru, leres boten, ojo kesusu. Orang yang khawatir itu dia membeli sesuatu yang dia tidak tahu, tentu dia khawatir, ya. Mungkin dia membeli sesuatu dari bisikan temannya. Dia membeli saham itu karena ada orang yang promosi, influencer, dia tidak tahu apa yang dia beli. Tentu hidupnya tiap hari akan diisi dengan kekhawatiran. Saya tidak khawatir karena apa? Saya tahu apa yang saya beli. Yang saya beli adalah perusahaan bagus dan murah. Yang saya beli adalah Mercy yang dijual di harga Avanza. Di dunia nyata tidak ada orang yang bodoh yang mau menjual Mercy-nya di harga Avanza. Tapi di Bursa Efek Indonesia ada. Ada orang yang tidak tahu dia punya Mercy dijual harga Avanza. Saya membelinya. Kenapa saya beli Mercy harga Avanza? Ada yang saya khawatirkan nggak? Enggak, karena apa? Ada margin of safety yang besar. Nah, taruh saham, saham tiba-tiba ambruk, hancur semuanya, uang lu hilang. Hilangnya kemana? Keamanan investasi buat saya. Contohnya, saya minggu lalu dalam 3 hari ada beli satu perusahaan properti ya yang diperdagangkan di bursa. Perusahaannya nggak punya utang. Nilai bukunya 800 sekian per saham. Harga sahamnya cuma 108. Saya membeli. Itu price to book hanya 0,12. Artinya terdiskon 88%. Saya membeli. Murah sekali saya beli. Jadi kalau saya sudah membeli perusahaan yang terdiskon begitu banyak, perusahaan nggak punya utang, apa yang saya khawatirkan? Misalnya kita beli ruko 3 miliar. Di bursa ada yang jual properti terdiskon 88%, 0,12. Artinya ruko yang 3 miliar itu kita bisa mendapatkan harganya 360 juta kita beli. Di dunia nyata nggak ada. Tetapi di Bursa Efek Indonesia baru ada seperti itu. Saya beli aja price to book 0,12 dan saya membelinya. Jadi saya sudah membeli misalnya ruko yang harganya 3 miliar, saya belinya 360 juta. Terus apa yang perlu saya khawatirkan? Ya pasti nggak khawatir, tinggal hanya menunggu aja sampai harga itu balik ke harga wajarnya yang 3 miliar lagi. Demikian. Uang saya hampir seluruhnya di saham. Kecuali saya tidak mendapatkan saham yang bagus dan murah, tidak ketemu, uang itu saya parkir dulu di reksadana. Ya, bunga 5%, tapi reksadana pasar uang itu tidak di lock. 5% itu net di reksadana pasar uang, 5%. Tapi setiap saat saya bisa tarik. Ya. Ketika saya menemukan saham yang bagus dan murah, saya kosongin tuh reksadana, saya habisin semuanya buat beli saham. Itu cuma parkir sementara di reksadana. Jadi bukan yang utama, ya, itu cuma parkir sebentar. Tapi ketika saya menemukan Mercy harga Avanza, uang itu bisa saya tarik seluruhnya. Saya juga saya ada membeli properti yang salah-salah harga, ya. Kalau orang ada senang koleksi lukisan, saya kadang suka koleksi barang-barang murah yang tawarin saya lihat, oh murah sekali, saya beli. Misalnya contohnya, luasnya 5.300, bangunannya 1.000 meter. Itu saya beli cuma 575 juta. Kalau orang salah harga, padahal letaknya sangat bagus sekali, nempel sama KFC. Jadi kalau ada orang nawarin saya barang murah, salah harga, Mercy, dijual harga Avanza, udah saya merem aja, saya beli aja. Jadi bagi saya, saham is the best choice. Saham adalah pilihan yang terbaik. Saham is the best choice.
saham adalah pilihan yang terbaik. Tapi perkataan saya ini masih belum dipercayai oleh 99 masyarakat kita. Mereka masih suka menaruh uangnya di bank atau dibelikan properti. Bagi saya, saham is the best choice. Saham adalah pilihan yang terbaik. Tapi perkataan saya ini belum dipercayai oleh 99 masyarakat kita. Ya, masih percaya uangnya taruh di bank dan dibelikan properti. Demikian. Ya, tentu saja saya kan kalau salah satu kriteria pemberian saham saya kan adalah perusahaan itu harus untung besar. Gitu. Buat apa kita beli perusahaan rugi ya? Tentu salah satu syarat saya sebagai seorang investor konservatif tentu beli perusahaan yang untung besar. Kalau perusahaannya masih rugi dan ruginya besar lagi ya, ruginya besar dan valuasinya sangat mahal, tentu saya tidak mau beli. Ya itu untuk orang lain saja. Itu kalau dia untung itu rezekinya dia, bukan rezekinya saya. Saya tetap berpatokan dengan kriteria saya. Saya ingin beli perusahaan yang untungnya besar, valuasinya murah. Tapi kalau perusahaan startup itu perusahaan rugi yang valuasinya mahal, itu tentu bukan untuk saya, untuk orang lain saja. Ya, untuk orang lain saja. Biarlah dia yang mengambil resiko, dia yang untung, dia saja. Saya investor yang konservatif, tentu beli perusahaan yang sudah terbukti menghasilkan laba besar, valuasi murah. Kalau yang valuasi perusahaannya rugi, valuasinya mahal, itu untuk orang lain saja, Pak. Bukan untuk saya. Ya, oke Pak. Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa saham tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Masih orang zaman dulu, dan kebawanya masih gue belajar, tapi gue gue jujur harus mengatakan bahwa gue mungkin I'm very adaptable person gitu, tapi tetap biar bagaimanapun kan tetap ada siklus berpikir yang dari zaman dulu terbawa kan ada ya. So I think around 40% is on property. There is a land, there is a house that we rent out, disewakan dan sebagainya. 40% is on property, which is kalau lu nanya harga saat ini ya gua untung banyak sekali. Iya. Apresiasi. But ikut atau enggak? It's not liquid. Nah, itu but it's not liquid lah. Kalau di liquid mungkin dikurangin ya 15%. Kalau di liquid ya dikurangin, bisa 15%, bisa 20% kali kalau sekarang, karena harga udah nggak masuk akal. Gue bilang gue beli tanah 900 juta sekarang 6M 7M gimana? Lumayan banget ya. Siapa yang beli? Lu ngomong boleh, yang beli ada nggak gitu kan? Betul. Iya, kalau on paper gitu kan. Around 40%. I have gold. Berapa? 10? Around 15%. 15% in gold. Ya. Terus blue chips, some of the blue chips saham. Di titip manajer investasi atau sendiri? No, sendiri. Sendiri. Punya waktu Om Ded berarti? Tabung aja. Gua nggak. Kalau itu gua nggak berpikir untuk bukan yang bisikan. Bukan. Ya ada dikit-dikit. Sama ini invest to kripto anak gua yang ada. Not me. Oke. Karena dia buat belajar kan, maksudnya kan. Dia lu belajar aja deh gitu lah intinya lah gitu. Saham 10% tadi saham berarti. Ya, sekitar itu. 10%. Yang lainnya gua di invest bisnis. Oh, jadi alternatif investment lah ya. Alternatif investment. Jadi kayak ya bisnis. Ya contohnya I have mega gym, I have macam-macam lah yang ya kayak gue ada investasi di Erigo, gue ada investasi di mana ya. Again, benar kata lu ya, because gue kenal Erigonya personally, gue kenal ininya koneksi karena apalagi karena Om Deddy punya media, bisa leverage itu. That's right. Dapat first choice itu. Dan bisa nego-nego. Bisa nego-nego punya investasi di beberapa company lah, company berapa. Dibanding cuma punya duit dong ya Om sama Om Deddy. Oh, tapi I have cash ya. Iya pastilah. Ya. Berarti sisanya itu tergabung cash sama alternatif. Iya. Kalau cash gue tetap harus ada lah. Maksudnya ya biar gimana pun cash gue harus ada lah. Karena mungkin kalau nggak ada cash tiba-tiba ini shit happens today dan agree.
we need to cash lah. Gitu. Agree. Ya jadi intinya I don't put the egg on one basket. Oke. I don't put the egg on one basket karena gue tahu bahwa every basket have their own risk. Iya, nggak ada satu aset pun yang perform 10 tahun, jadi pasti harus dibalance lah. Iya. Bank BCA ini sudah memperkaya para pemegang sahamnya, para investor, pemegang saham mayoritas maupun investor publik ya. Kalau kita kembali 22 tahun yang lalu ketika BCA IPO di harga 1.400. Sekarang harga sahamnya itu sudah split dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 jadi 40. Dikali 7725 itu hari ini sekarang sudah 300.000 lebih. Artinya ada capital gain 21.900%. Jadi kalau orang yang membeli saham IPO BCA 22 tahun yang lalu 1.400, hari ini sudah mendapatkan capital gain 21.900%. Jadi kalau kita beli saham BCA 1,4 miliar 22 tahun yang lalu, kita tidur saja, kita mimpi saja, ya, kita santai-santai saja, tidak usah kerja keras seperti Pak Yahya dan Bu Vera, kita santai saja. 22 tahun kemudian uang kita jadi 300 miliar loh. Iya, nggak ada satu aset pun yang perform 10 tahun, jadi pasti harus dibalance lah. Iya. Makin disimpan harga sahamnya makin mahal terus-terusan ya. Ada pepatah bilang, no trees grow to the sky, everything goes up, must come down. Tidak ada pohon yang naik sampai ke langit. Sesuatu yang naik akan turun kembali. Itu tidak berlaku bagi Wonderful Company. Wonderful Company terus naik terus. Dia turun, dalam jangka panjang dia akan kembali naik lagi. Ya. Maka itu Warren Buffett bilang, kalau dia ngorok dapat uang lebih banyak daripada dia aktif. Kenapa? Kalau kita punya Wonderful Company, saham Wonderful Company, perusahaan yang hebat ya. Terus kita melek, kita terpancing emosi untuk jualan loh. Terpancing emosi untuk jualan. Biasanya karakteristik seorang pemain saham itu, begitu dia untung sedikit, wah dia senang, naik sedikit dia jual, dia take profit. Tapi kalau dia rugi banyak, dia simpen terus long term. Dia simpen. Kalau nyangkut dia baru bisa jadi long term. Kalau untung dia nggak tahan, dia jual. Ya. Biasa karakteristik seorang investor saham gitu. Ya. Jadi investor saham itu adalah orang yang takut untung tapi berani rugi. Untung sedikit dia jual, rugi sampai dia tahan terus sampai titik darah penghabisan. Iya, nggak ada satu aset pun yang perform 10 tahun, jadi pasti harus dibalance lah. Iya, dan mungkin harus dirubah. Kayak misalnya properti gua kebanyakan ya mungkin harus dibalance, harus gua jual, harus gua apa, harus diinin. Ya. Some of it memang ada yang tolol. Mau beli Ferrari nggak bos? Apa? Mau beli Ferrari? Roma turun. Ya makanya mau nggak? Kalau 458 harga kemarin boleh. Pada saat gue beli gue pikir naik loh waktu itu. Enggak lah, Roma pasti turun. Iya sih. Roma turun. Iya sih. Jam-jam mau beli nggak? Apa tuh? nanti. Atau Om mau beli jam. Tapi gue juga punya beberapa investasi di situ. Okay. Ya tapi kalau itu kan ya udahlah, itu just fun tapi. Hobi aja lah. Ya enggak juga sih. Bukan hobi sih kalau saya. Oh, buat investasi. Some of it, yes. Oh, kalau Om Ded mainnya berarti udah apa nih? Jacob & Co. Ya, pokoknya kalau saya tidak saya pakai lah gitu. Okay. Tidak saya pakai lah. Buat diliatin doang aja. Karena mau pakai kemana juga. Wah, masuk di alternatif investment tadi jam tangan. Alternatif investment lah, alternatif investment. Oh, banyak banget loh. Rolex itu ngalahin semua aset kelas S&P 500. Bahkan Bitcoin 5 tahun terakhir kalah loh sama Rolex. Ya karena Rolex bukan dibeli oleh orang kaya, Pak. Orangnya mau status. Iya. Saham is the best choice. Saham adalah pilihan yang terbaik. Tapi perkataan saya ini masih belum dipercayai oleh 99 masyarakat kita. Mereka masih suka menaruh uangnya di bank atau diberikan properti. Bagi saya, saham is the best choice. Saham adalah pilihan yang terbaik. Tapi perkataan saya ini
belum dipercayai oleh 99 masyarakat kita, ya masih percaya uangnya taruh di bank dan dibelikan properti. Mana? Taruh saham, saham tiba-tiba ambruk, hancur semuanya, uang lu hilang, hilangnya kemana?